Salam, jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan hari ini adalah mencuci mata di kolam Siloam. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, di tengah kesunyian masa Prapaskah ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu. Biarlah firman yang kami renungkan bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur dalam jiwa kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Umat Tuhan, setelah menyadari titik buta kita kemarin, hari ini kita belajar langkah selanjutnya. Datang kepada Sang Sumber Terang untuk dicuci mata rohani kita. Pernahkah kita merasa hidup ini begitu gelap? Bukan karena tidak ada cahaya, melainkan karena kita kehilangan kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah kesulitan. Terkadang beban persoalan, kegagalan masa lalu, atau keterbatasan fisik membuat pandangan kita tertutup, sehingga yang kita lihat hanyalah nasib buruk dan keputusasaan. Dapat diibaratkan seperti orang yang buta sejak lahir dalam Yohanes pasal 9. Mungkin seperti itulah kita sering berdiri, berada di dekat Yesus, namun belum benar-benar bisa melihat kuasa-Nya yang bekerja. Menariknya, Yesus tidak langsung menyembuhkannya dengan kata-kata saja, tetapi Ia menyuruh orang itu melakukan sebuah tindakan ketaatan, pergi membasuh diri di kolam Siloam. Bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa proses melihat memerlukan kerendahan hati untuk melangkah. Nama Siloam yang berarti yang diutus merujuk pada Kristus sendiri. Membasuh diri di Siloam adalah simbol bahwa pemulihan pandangan rohani kita hanya terjadi ketika kita mau menundukkan diri dan membenamkan hidup kita ke dalam kehendak Dia yang diutus Bapa. Seringkali mata rohani kita menjadi kabur karena tertutup oleh lumpur dosa, kesombongan, atau kekecewaan. Kita butuh momen untuk membasuh diri, mengakui keterbatasan kita, dan memohon agar Tuhan mentahirkan cara pandang kita yang salah. Tanpa pembasuhan dari Tuhan, kita akan terus berjalan dalam kegelapan, meskipun kita merasa sudah tahu segalanya. Umat yang diberkati Tuhan, pemulihan sejati dimulai ketika kita berhenti mengandalkan logika diri sendiri dan mulai mendengarkan dan taat pada perintah-Nya sesulit apapun itu. Ketika orang buta itu taat, ia kembali dengan mata yang sudah melek. Demikian pula dengan kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan bersedia dibentuk, maka pintu pembaruan itu akan terbuka. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk mencuci mata hati kita dari segala prasangka dan ketidakpercayaan. Responilah panggilan-Nya dengan ketaatan penuh, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan bekerja di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Amin. Pertanyaan reflektif hari ini. Apakah yang selama ini menghalangi pandangan saudara
untuk melihat kuasa Tuhan? Apakah itu kekhawatiran, kepahitan, atau dosa yang disembunyikan? Sejauh mana saudara bersedia melangkah dalam ketaatan? Meskipun perintah Tuhan saat ini terasa tidak masuk akal bagi logika saudara, komitmen pribadi. Ambillah satu komitmen untuk menyediakan waktu khusus saat teduh hari ini, memohon Roh Kudus mencuci pikiran kita dari hal-hal negatif dan memperbarui batin kita dengan janji firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang rahmani dan rahimi, kalau kami dapat hidup saat ini, hanyalah karena kasih-Mu. Karena itu, mampukanlah kami untuk tinggal dalam pengampunan-Mu dengan hidup berkenan kepadamu. Tolonglah kami agar peka saat melakukan dosa, sehingga dapat segera berbalik kepadamu. Dalam Yesus Sang Juru Selamat, kami mohonkan doa ini. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali di esok hari. Tuhan memberkati.